Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ah. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Abadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzaka sabbu khabarin man nafiya wajib ya matruatan lataliyah. Yakni annahu la yajuzu an yarakabru alama an-nafiyah. Artinya bahwasanya tidak diperbolehkan mendahulukan khobar yang di situ ada manafiyah. Wa yadkhulu tahta hadza qismani, masuk di dalam keterangan ini, yakni yang tidak boleh mendahulukan khobar dan mataliyah qismani, dua bagian. Akaduma makanan nafyu syarton fi amali. Yang pertama adalah ma jumlah atau ma kalimah karena nafyu itu syarton sebagai syarat fi amali, di dalam pengamalannya nafyu mazala wa akhwatiha, mazala wa akhwatiha. Fala taqulu qaiman mazala zaitun. Ini menurut yang kasaku kobarin mataliyahnya dimaksud ini. Wa ajaza dzalika Ibnu Kaisan wan Nukhasi, membolehkan seperti ini Imam Kaisan, Ibnu Kaisan dan Nukhas. Itu bagian yang pertama. Jadi mazala, ma fatika, ma fatia, ma anfaka, ma barika, itu yang dimaksud. Yaitu saudaranya mazala. Watani malam yakun nafyu syarton fi amalihi. Yang kedua yaitu nafi itu bukan sebagai syarat di dalam pengamalannya, nahu makana zaitun qaiman, makana zaitun qaiman. Fala taqulu qaiman makana zaitun. Jadi tidak boleh dibalik. Makana zaitun qaiman, khobarnya adalah qaiman. Ini kalau dikatakan qaiman makana zaitun, khobarnya didahulukan. Padahal ma ini, walaupun ma ini manafi, tapi bukan sebagai syarat pengamalannya kana. Karena bisa beramal tanpa didahului oleh apapun. Wa ajazahu ba'duhum. Jadi sebagian ahli nahwu membolehkan membuat ungkapan seperti ini atau membuat jumlah seperti ini. Boleh makana zaitun qaiman, boleh qaiman makana zaitun. Wa mafhum kalami, adapun yang bisa dipaham dari kalangan musannif, yakni bait Ibnu Malik, annau idza kana nafyu bi ghairi ma, jika nafinya itu selain ma, ya juzu at-taqdimu, boleh mendahulukan khobar. Wa taqulu qaiman lam yazal zaitun, qaiman lam yazal zaitun. Mengapa kalau ma kok tidak boleh? Wallahu a'lam. Wa muntalikon lam yakun amrun. Jadi contoh yang pertama qaiman lam yazal zaitun. Contoh yang kedua muntalikon lam yakun amrun. Artinya lam yazal ini selalu, tidak berhenti-berhenti. Muntalikon lam yakun amrun. Amrun tidak jadi berangkat. Artinya seperti itu. Muntalikon artinya berangkat. Wa mana'ahuma ba'duhum, sebagian ahli nahwu menolak
mendahulukan khobar walaupun nafinya itu bukan ma. Jadi contoh yang iman lam yazal zaitun dan muntolikon lam yakun amrun ini sebagian ahli nahwu tidak membolehkannya. Wa ma bumukalamihi aidon, yang bisa dipaham dari kalamnya Syekh Ibnu Malik, yaitu jawazu takdimil khobari, membolehkan mendahulukan khobar alal fi'li atas fi'il wahdahu. Atas fi'il maksudnya itu tanpa ada apa-apanya. Irakan dan nahyu bima, jika nahwunya itu dengan ma, nahwu ma iman zala zaitun, ma iman zala zaitun, ini diperbolehkan. Jadi jika fi'ilnya itu fi'il tok, maksudnya begitu, hanya fi'il. Yang tadi yang tidak diperbolehkan itu nafinya bareng dengan fi'ilnya. Jadi iman lam yazal, muntolikon lam yakun, itu lam atau ma ini masuk ke dalam fi'ilnya. Sedangkan contoh yang diperbolehkan ini ma nafinya dengan fi'ilnya terpisah. Ini menurut Syekh Ibnu Malik diperbolehkan, yaitu saya ulang lagi contohnya ma iman zala zaitun wa mana ba'duhum, dan sebagian ahli nahwu menolak diperbolehkannya khobar didahulukan yang fi'ilnya wahdah, artinya tidak dibarengi oleh nafi. Wama iman kana zaitun, ini juga mereka menolak wama ma iman kana zaitun. Tapi Syekh Ibnu Malik membolehkannya. Waman usabi khobari laisas tufi wa tamamin ma biroin wa unakisun wa naksufi fati alaisa zalada iman kufi. Ikhtilafan nafiyun fi jawazi takdimi khobari laisa. Ikhtalafa berselisih an-nahwiyun, para ahli nahwu, fi jawazi takdimi khobari laisa, di dalam membolehkannya mendahulukan khobarnya laisa alaiha atas laisa. Fadzabal kufiyun wal mubarad wa zujaj wa ibnu saroj wa asal mutaakhirin lamin wa musannif ilan man'i. Jadi yang menolak ini ada yang menolak mendahulukan khobarnya laisa ini, yaitu ulama Kufah. Terus perorangannya adalah Syekh Mubarad, Syekh Yujad, dan Syekh Ibnu Saroj, dan kebanyakan ahli nahwu mutaakhirin. Wa minhum al-musannif, termasuk Syekh Ibnu Malik, ilan man'i, menolak ini. Jadi di baitnya itu nanti didahului waman sabki khobarin laisa tufi. Dipilih artinya ustufi man usabi khobari laisa, maknanya bait seperti itu. Kalau kalian ngaji di bait tok tanpa ada ustufi man khobari laisa, jadi jumlah fi'liyah. Mana tadi? Wa dzaba Abu Ali wa Ibni Burhan ilal zawazi. Abu Ali dan Ibnu Burhan ini berpendapat boleh iman laisa zaitun, diperbolehkan menurut pendapatnya Abu Ali wa Ibnu Burhan itu. Waktu lifan naklu anjibawaihin, diperselisihkan pembolehan sabku khobarin tadi kepada sibai. Nah, sibai ini maksudnya ada kaum yang mengatakan menurut sibai boleh begitu. Wa qaumul alma wa qaumun alman'a, dan ada kaum yang melarangnya.
Jadi pertimbangannya banyak mana yang melarang dan yang membolehkan. Yang banyak yang kalau sudah kufah ini basrohnya belum disebutkan ini. Tadi yang ulama kufah itu memang di sana tempatnya para nuhah, alinah. Demikian juga basroh. Jadi rujukannya adalah basroh dan kufah. Walam yarid milisanil arabi takotumu khobariha alaiha. Dan tidak ada tidak sampai, artinya kita tidak pernah mendengar dari lisannya Arab, maksudnya begitu. Yang tidak pernah kita mendengar itu takotumu khobarnya alaisa, mendahulukan khobarnya alaisa atas laisa. Wa inama warota milisanihim ma zahiru takotumu khobarnya alaiha. Wa inama warota milisanihim, adapun yang sampai di lisannya orang Arab, yakni yang pernah kita dengar, ma zahiru, yaitu yang zahirnya itu takotumu makmuli khobarnya alaiha, mendahulukan makmulnya khobar atas khobarnya laisa atas laisa. Qaquli ta'ala ila ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ini Al-Quran. Ada yang hafal? Ahmad, Hasan. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ala ingatlah yauma ya'tihim pada hari datangnya siksa kepada mereka. Laisa masrufan anhu, mereka tidak bisa menyingkir, melarikan diri dari bala itu. Wa bi'adza istadalla man ajaza ratimah khobariya alaiha. Wa bi'adza, dan dengan ini istadalla man ajaza takdimal khobar alaiha, orang yang membolehkan mendahulukan khobarnya laisa atas laisa tadi, ayat ini sebagai dalil begitu, bahwa mendahulukan khobarnya laisa diperbolehkan sesuai dengan ayat ini. Jadi yauma ya'tihim ini khobarnya laisa itu didahulukan daripada laisa. Wa takriruhu, ketetapannya mereka, ketetapannya yang membolehkan ini man ajaza ini, anna yauma ya'ti makmulul khobari, jumlahnya yauma ya'tihim ini adalah makmulnya khobar, alladhi wa masrufan, yang mana alladhi wa masrufan. Ya, ini apa maksudnya? Anna yauma ya'ti makmul khobari alladhi wa masrufan. Yang itu ialah kata lafaz masrufan. Laisa ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ini kalau kita tahu komplit ayatnya, ini bisa di i'rab dengan baik. Tidak apa? Itu. Wa qadama ala laisa, wa qadama ala laisa. Ini khobarnya mendahului laisa. Ini yang tidak boleh kan sabul khobar atau takdimul khobar gitu. Jadi anna yauma ya'tihim makmul khobar di sini, yauma ya'tihim jadi makmulnya khobar, makmul artinya maf'ul gitu. Sedangkan masrufan ini sebagai khobarnya laisa, berarti kan tidak didahulukan kalau ditetapkan seperti ini. Jadi waqad taqaddama ala laisa. Wa taqru anna yauma ya'ti ma'mulul khabari alladhi wa masrufan.
wa qadama ala laisa. Jadi makmulnya ini mendahului laisa, maksudnya seperti itu. Kola ini kola musonif wala yataqaddamul makmulu illa haitsu yataqaddamal amil. Artinya makmulnya tidak boleh didahulukan sekiranya amilnya itu mendahuluinya. Wa qauluhu wa tamamin ila akhiri. Ini maksudnya apa ini? Qala musanya berkata wala yataqaddam. Ada di bait ada. Wala yataqaddamul ma'mulu illa haitsu yataqaddamu amilu. Jadi makmul tidak boleh didahulukan jika amilnya itu didahulukan begitu daripada laisa. Di sini tidak ada contoh waqalu. Adapun perkataan musane batu tami ila kiri manu anadzal af'ali inqasamat ila qismaini. Fi'il ini dibagi menjadi dua, akaduhuma. Yang pertama ialah ma yakunu taman, yaitu yang jumlahnya sempurna, fi'ilnya fi'il tam, wa nakison dan fi'il nakis. Wasani ma la yakunu ila nakison, yang kedua adalah fi'ilnya fi'il nakis. Wal muradu bitami ma yaktafi bi marfu'ihi, yang dimaksud dengan fi'il tam itu cukup dengan marfu'. Yang kemarin saya jelaskan kana bermakna maujud. Yang tam itu karena bermakna maujud, cukup dengan marfu artinya fa'il. Jadi kalau ma'mul itu maf'ul, kalau marfu itu fa'ilnya. Contohnya hal fikum zaitun, kana zaitun begitu. Atau cukup dengan kana takdiruhu huwa, itu namanya kana tam. Wa bin nakis layak tafi bimatmuhi bayak taju mau ilan mansubi. Yang dinamakan nakis, fi'il nakis itu layak tafi bimatmuhi, tidak cukup hanya dengan fa'il. Bal yahtaju mau ilal mansubi, tapi dia membutuhkan yang dinasobkan, yaitu khobaru kana. Jadi membutuhkan khobar. Wa kullu hadil af'ali yajuzu an tustakmala taman. Semua fi'il kana wa akhwatuha ini boleh diamalkan menjadi fi'il tam ila fati'a wa zala, kecuali fati'a dan zala allati mudhari'uha yazalu la allati mudhari'a yazulu. Jadi yang boleh sebagai tam adalah yang tasrifnya itu zala yazalu. Kalau yang zala yazulu, jadi yang nakis itu yang wala antu sama tama ila fatihah zala. Jadi yang nakis yang zala yazalu ya. Atau kalau yang mudhari'ah yazulu fa inna tamatun. Kalau yang yazulu zala yazulu ini tam. Matinya sama. Zalati samsu. Zalati samsu, matahari terbenam. Maknanya zala di sini hilang, maknanya terbenam. Walaisa fa'ina latus takmalu ila nakisotan. Jadi tadi itu yang boleh sebagai nakis adalah kecuali fatiha dan zala. Kemudian zala dikecualikan lagi. Yang zala yazulu itu tak sempurna. Sekarang tentang laisa. Fa inna la tustakmalu ila nakisotan. Laisa ini amalnya hanya nakis tok, tanpa tam. Wa misalut tam qaulu ta'ala wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisarah.
Ini tambah ingkana usrotin, ini bab di Baqarah ini ya. Wa ingkana usrotin, jika yang utang itu kesulitan untuk nyaur, panadiratun ila maisara, maka dilonggarkan sampai dia mendapat kemudahan untuk nyaur utang. Ini kan ayat riba itu ya. Apa lengkapnya ini? Masa ada hafal Baqarah? Panadiratun ila maisara. Lain tasaddaku wa khairul lakum gitu ya. Coba dibaca sebagai peringatan juga ini. Nah, ini peringatan riba itu. Ya. Terus wadaru yakullah daru abakat bertakwalah kepada Fa'ilam tafalu, jika kalian tidak mau mengerjakan meninggalkan riba, Pak Zanu, ya, bikarni minallah, maka tunggulah serangan dari Allah. Dan seterusnya, peringatan bagi kita sama muslim, dilarang makan riba. Itu disebutkan komplit, lengkap di Al-Baqarah. Walaupun nanti di ayat lain juga ada, ya. Hanya satu ayat di tempat lain, saya lupa ayat berapa. Rotin maksudnya begitu. Wa in wujita tu usrotin. Wa qalu ta'ala qalidina fiha ma tamatis samawati wal ardh. Qalidina fiha ma tamatis samawati wa qalu ta'ala fa subhanallahi qinatun sakinatun tusbihu. Ini contoh-contoh yang mendahulukan khobar. Waktunya sudah cukup insya Allah ini ya. Jadi kesimpulannya khobarnya Laisa itu ada yang membolehkan didahulukan dan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan mendahulukan khobarnya Laisa. Nah tadi minta yang majelis.